Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hasil penelitian yang berjudul Mitigasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi. Studi kasus pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pasca sarjana, penelitian disertasi doktor. Ketua peneliti, Profesor Dr. Gumilar Rusliwa Semantri, anggota peneliti Aulia Nursipah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tahun 2024. Latar belakang penelitian. Kekerasan seksual sebagai fenomena gunung es, karena banyak korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Kekerasan seksual di pendidikan tinggi menjadi isu penting yang perlu dibahas di Indonesia, bahkan di dunia, dalam isu Sustainable Development Goals mengenai kesetaraan gender. Keberadaan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Salah satu upaya yang penting untuk dilakukan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademik yang ada di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, implementasi Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 penting untuk dilakukan, salah satunya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2021 sampai dengan Februari tahun 2024, bahwasanya terdapat 128 kasus kekerasan seksual. 76 kasusnya berada di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perempuan sangat berisiko menjadi korban kekerasan seksual. Adapun solusi yang ditawarkan pada penelitian ini, maka perlu adanya transformasi untuk membangun budaya anti kekerasan dengan berbagai upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pengampu kebijakan, baik di tingkat pendidikan tinggi maupun pemerintah untuk mengangkat isu kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting yang perlu dicarikan solusinya bersama. Adapun tujuan penelitian, yang pertama menganalisis interrelasi pemangku kepentingan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Yang kedua, menganalisis hambatan dan juga tantangan dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Yang ketiga, menganalisis model kebijakan mitigasi anti kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun urgensi dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi dalam melihat praktik baik, upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, serta memiliki urgensi bagi pengampu kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 3 pendidikan tinggi di Indonesia. Partisipan penelitian berjumlah 29 partisipan, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, Komisi Nasional Perempuan, dan juga pemerintah. Pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, FGD, dan juga dokumentasi. Adapun pengolahan data
menggunakan NPPO 12+, Publish or Perish, dan juga Post Viewer. Semua data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan diberikan kesimpulan. Adapun kebaruan penelitian dapat dilihat dari novelty secara teoritis dengan penggunaan teori strukturasi gender dalam membahas isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Anthony Giddens melahirkan teori strukturasi yang dikembangkan lebih lanjut oleh Sunarto mengenai strukturasi gender. Teori strukturasi gender dipilih peneliti untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam memahami elemen-elemen penting dari strukturasi yang dapat menciptakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, sehingga perlu adanya upaya bersama berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual yang efektif. Adapun novelty empiris dari riset mitigasi kekerasan seksual di pendidikan tinggi dapat dilihat berdasarkan berbagai kajian pustaka yang diolah menggunakan Publish or Perish dan juga Post Viewer. Maka ditemukan belum ada penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian secara empiris berfokus pada model mitigasi kekerasan seksual. Adapun hasil penelitian, yang pertama, interrelasi sivitas akademik meliputi agen dan juga struktur di lingkungan pendidikan tinggi berupaya untuk bekerja sama dalam menciptakan budaya anti kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Para agen sivitas akademik, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, bahkan juga struktur pendidikan tinggi, dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual yang memperhatikan kesetaraan gender. Sehingga dengan begitu dapat menciptakan kampus bebas dari kekerasan. Adapun hambatan dan juga tantangan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang pertama, isu kekerasan seksual masih saja dianggap sebagai isu yang sensitif, sehingga munculnya stigma dan juga stereotip gender. Banyak korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan memilih untuk diam. Kampus dalam hal ini dapat bertransformasi dalam merubah budaya norma gender, budaya yang permisif terhadap kekerasan seksual. Kedua, implementasi yang dirasa kurang memperhatikan ranah kebijakan, nilai norma budaya, dan juga tatanan kehidupan sosial. Maka dari itu, pentingnya penguatan kebijakan serta perlu mengimplementasikan upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Yang ketiga, pendidikan tinggi kurang merespon upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan pengampu kebijakan serta seluruh sivitas akademik yang sangat penting dalam memutuskan mata rantai kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan tinggi. Yang keempat, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, alokasi waktu, sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat berbagai sumber daya yang sangat penting untuk mendukung berbagai program-program pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kelima, sosialisasi yang kurang menjangkau kepada seluruh sivitas akademika. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama seluruh sivitas akademik dalam melakukan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Yang keenam, korban kekerasan seksual sulit menghadirkan barang bukti, sedangkan para pelaku memiliki
relasi kuasa yang lebih tinggi daripada korban. Oleh karena itu, perlu memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan keadilan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Ketujuh, keberadaan kasus kekerasan seksual lainnya yang sangat kompleks, seperti kasus kekerasan seksual terhadap mantan pacar, kasus kekerasan seksual di luar dari Tridharma Pendidikan Tinggi, kasus kekerasan seksual berbasis gender online, kasus kekerasan yang menyangkut pelaku dan juga korban dari kampus lainnya. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Yang ketiga, model mitigasi anti kekerasan seksual. Dari riset ini, maka peneliti melakukan rekomendasi yang ditawarkan yang berupa adanya kolaborasi seluruh sivitas pendidikan tinggi serta lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum, Psikologi, Komnas Perempuan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menerapkan model mitigasi kekerasan seksual yang komprehensif berbasis pada kesetaraan gender sehingga tercipta pendidikan tinggi yang aman, adil, serta inklusif bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun luaran publikasi yaitu pada Jurnal Cakrawala Pendidikan, jurnal internasional bereputasi. Kesimpulan penelitian, permasalahan kekerasan seksual di kampus perlu dipecahkan solusinya bersama atas upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual yang efektif. Interrelasi sivitas akademik di pendidikan tinggi perlu bekerja sama dalam membangun pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan. Adapun hambatan dan tantangan implementasi Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi dapat diatasi dengan berkolaborasi dengan baik dengan berbagai pihak. Tentunya hal ini disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing pendidikan tinggi. Adapun rekomendasi model mitigasi kekerasan seksual yang ditawarkan dalam riset ini, perlu adanya kolaborasi seluruh sivitas pendidikan tinggi, serta berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Pengembangan dari hasil penelitian selanjutnya dapat melihat berbagai permasalahan kekerasan berbasis gender online yang banyak ditemukan di pendidikan tinggi. Adapun referensi sebagai berikut. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas pendanaan riset peneliti pada tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.